Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan antara Mikhail Tal melawan Kirjatsky pada event Simul pada tahun 1959. Saat itu, Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan dengan mengorbankan menteri hingga 4 kali. Mikhail Tal menggunakan buah putih, sedangkan Kirjatsky menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Mikhail Tal memulai dengan langkah pion ke E4, menguasai pusat. Dibalas pion ke E5. Kuda ke F3, langsung menyerang pion. Kuda ke C6, melindungi pion. Gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez. Dibalas dengan pion ke A6, mengusir gajah. Gajah mundur ke A4. Kuda berkembang ke F6. Putih rokade. Gajah berkembang ke E7, mempersiapkan rokade. Benteng ke E1, menguasai jalur E. Pion ke B5, menyerang gajah. Gajah mundur ke B3. Hitam rokade. Pion ke C3. Dilanjut pion ke D5, menekan pion 2 kali. Sehingga, pion pukul pion. Pion ke E4, mengancam kuda. Pion pukul kuda. Dibalas pion juga memukul kuda. Pion ke D4, membuka jalur gajah gelap. Gajah ke D6, memantau petak H2. Gajah berkembang ke G5, menekan kuda. Dilanjut gajah pukul pion di H2, skak. Mengorbankan gajah. Raja menerima. Kuda ke G4, skak. Di waktu yang sama, juga membuka akses menteri mengancam gajah. Raja mundur ke G1. Menteri pukul gajah. Menteri pukul pion. Gajah ke F5, mengancam kuda. Kuda lompat ke D2. Tujuannya, jika menteri pukul kuda, maka dibalas menteri pukul gajah. Pion maju ke H5, mulai menyerang di sayap raja. Kuda ke E4, mengancam menteri. Gajah pukul kuda. Benteng memukul kembali. Raja ke H7, mungkin tujuannya untuk menghindari pakuan gajah. Gajah pindah ke C2, kembali menyerang raja secara tidak langsung. Sehingga, raja mundur ke H8. Benteng ke E1, menghubungkan kedua benteng. Pion ke F5, mengancam benteng. Benteng pindah ke E7, menekan pion. Pion ke F4. Pion ke D5, memperkuat pion. Menteri ke H4, bersiap skak di petak H2. Tanpa menghiraukan ancaman hitam, Tal memilih mendorong pionnya ke D6, menekan pion 2 kali. Menteri ke H2, skak. Raja geser ke F1. Menteri kembali ke H4, mempersiapkan kuda untuk menggarpu raja dan menteri. Tentunya, Tal sudah mengetahui hal itu dengan memindahkan rajanya ke petak E2. Benteng ke D8, menekan pion. Pion putih tidak bisa bergerak karena sedang menjaga benteng. Sehingga, situasi yang sulit kini menimpa Mikhail Tal. Sekarang, saatnya kalian pause video ini dan coba temukan langkah gila apa yang akan dimainkan oleh Mikhail Tal dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah benteng ke H1, mengorbankan benteng dengan mengancam menteri. Sungguh ini langkah yang tidak masuk akal. Tujuan utamanya yaitu agar menteri pindah dari petak H4, sehingga menteri putih bisa kembali aktif. Dilanjut, menteri pukul benteng. Menteri ke E4, mengancam skakmat. Kuda mundur ke F6, mencegah skakmat. Menteri ke G6, kembali mengancam skakmat di petak G7. Dicegah dengan benteng ke G8. Pion pukul pion, sekaligus mengancam benteng. Benteng pindah ke F8. Pion promosi jadi menteri, mengorbankan menteri sekaligus menyerang benteng. Tentu, benteng dengan senang hati memukul menteri. Ini pengorbanan menteri pertama dalam permainan ini. Tak disangka, Tal kembali mengorbankan menteri yang kedua dengan memukul kuda. Dibalas pion ke F3, skak. Pion pukul pion. Benteng ke E8, memaku benteng. Sebelumnya, kenapa pion tidak memukul menteri? Jika pion memukul menteri, maka akan ada benteng skakmat ke H7. Kita lanjut ke permainan aslinya. Gajah ke E4, melindungi raja dari serangan benteng. Benteng pukul benteng. Menteri memukul kembali. Menteri ke C1, mengancam pion. Menteri ke E5, juga mengancam pion. Menteri pukul pion, skak. Raja ke F1.
Menteri ke C1, skak. Raja ke G2. Menteri mundur ke H6. Pion maju ke C7. Benteng ke F8. Mikhail Tal kembali menawarkan menterinya yang ketiga kali dengan melangkahkan menteri ke F5, mengancam benteng. Pion ke G6, mengancam menteri. Dan, ini keempat kalinya, Mikhail Tal mengorbankan menterinya dengan memukul benteng, skak, sekaligus mengancam menteri. Mau tidak mau, menteri hitam harus memukul menteri. Dan, setelah gajah melangkah ke B7, Kirjatski menyerah. Karena, dengan keunggulan satu gajah dan 4 pion, bisa dipastikan Mikhail Tal akan menang dengan mudah. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 88,2% dan menemukan satu langkah brilian. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Salam update catur Indonesia.